menjadi persoalannya mau merubah atau tidak. Tapi kalau saran kita hari ini, Kak Cindy, harus berubah. Ya, harus berubah. Jadi teringat Coach pada 7 elemen atau yang dapat digunakan untuk menguatkan personal branding seperti intelektual, emosional, spiritual, dan finansial. Bila keempat hal ini dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan kompetensi dan menuju pada pribadi-pribadi yang berkualitas dalam melayani customer atau pasien-pasien di rumah sakit dan klinik. Ini penjelasannya seperti apa, Coach? Ini betul, Kak Cindy ini hebat. Penjelasannya adalah begini. Itu kan kita mengangkat intelektual dulu itu. Gimana kita menjual diri kita, personal branding kita, menjual diri dalam konotasi positif ya Kak Cindy? Positif. Iya, karena apa? Personal branding itu tujuannya untuk orang kenal kita tuh. Karena ada istilah tidak kenal maka tidak sayang kan. Nah itu dulu. Untuk itu dibutuhkan intelektual yang baik. Untuk bisa menerima satu perubahan. Ini intelektualnya itu. Kalau intelektual kita tidak baik, ya perubahan mungkin dia akan terima sepele-sepele aja. Ini tidak mungkin nih. Banyak orang yang bilang bahwa corona itu kan tidak ada katanya. Iya. Kecenderungan mau ke situ Kak Cindy. Kecenderungan mau ke situ. Nah kemudian ini juga harus sudah intelektual baik, emosionalnya pun juga akan baik kan, akan menjadi baik. Kalau intelektual dan emosional baik, biasanya spiritualnya juga pasti baik. Dan ini 3 elemen ini akan mendatangkan, menciptakan finansial secara otomatis, yaitu intelektual, emosional, kemudian spiritual itu. Nah, bila keempat metode ini atau cara ini kita kelola dengan baik, maka dengan sendirinya kompetensi kita akan terbentuk di situ. Kompetensi kita akan meningkat di situ. Kemudian karena kompetensi kita terbentuk menjadi baik, maka akan terbentuklah manusia-manusia atau pribadi-pribadi yang mampu melayani dengan baik berdasarkan intelektual dan emosional itu. Begitu Kak Cindy. Kemudian kita masuk ke dalam 7 elemen yang disebutkan seperti tadi, adalah sebagai pilar, sebagai personal branding kita ya Kak Cindy. Ya. 7 elemen itu kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu personal kualitas dulu. Kan kita cerita tadi, kalau intelektual yang baik, menjadikan emosional juga baik, lalu spiritualnya baik, dan mendatangkan finansial yang baik, maka akan terbentuk yang namanya kualitas personal itu. Nah, kualitas personal ini adalah biasanya akan menjembatani hubungan yang bernilai baik dengan orang lain. Dalam artian, kalau kita masuk dalam konteks pelayanan di rumah sakit, klinik, maupun dalam perusahaan apapun, membangun interpersonal dengan orang lain ini dibutuhkan kualitas yang baik dari personal yang sebagai pelayan itu kan Kak Cindy ya. Saya mau melayani orang baik dengan baik, atau Kak Cindy mau melayani orang dengan baik, kualitas kita berdua harus baik dulu, baru bisa melayani dengan baik. Kalau kualitas personal kita tidak baik, ya orang nggak akan, kita juga pelayanan kita akan nggak baik. Seperti itu. Misalnya, orang lihat kan dari kemasan, Kak Cindy. Iya, Coach, betul. Nah, personal baik itu salah satu kemasan tuh. Iya kan? Walaupun orang selalu bilang jangan menilai seseorang atau barang atau ke benda apapun dari casingnya, tapi itu masih ada zaman, kita masih dilihat lagi. Karena begitu dengan kita secara grooming kita baik, waduh Kak Cindy hari ini kan pakai pink tuh di hari terakhir kita bikin sesi itu, wah pink Bob,
kan gitu kan ya. Itu sudah menjadikan personal catching itu orang kita baik itu, penampilan diri kan itu kan ya. Nah, seperti itu. Lalu dengan penampilan diri yang lebih baik ini kan lebih menarik gitu. Casing kita menjadi baik. Jadi itu yang pertama, kualitas personal dulu. Biasanya kalau kualitas personal ini orangnya baik, dia mau belajar ke sini. Kualitas personal yang baik ini dia mau belajar ke sini. Dia pengen tahu hal-hal yang baru itu. Dia pengen ngikutin tuh. Dia nggak bisa diam itu tuh. Nah itu biasanya seperti itu.